Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak harian dan kebetulan kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Untuk urut-urutannya masih sama, kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, Aquarius, Pisces sampai yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, langsung saja kita bacakan ramalan zodiak di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Dan sebelumnya sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020, sepertinya memang fokus kamu saat ini adalah fokus untuk pengembangan karir kamu. Fokus untuk bagaimana kamu mengembangkan karir kamu, mengembangkan pekerjaan kamu agar bisa lebih mendatangkan manfaat daripada kehidupan kamu sendiri, kehidupan dengan pasangan kamu maupun kehidupan secara keluarga kamu. Di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, fokus kamu adalah bagaimana sisi pekerjaan kamu ini bisa mendatangkan kebahagiaan, manfaat bagi diri kamu, kebahagiaan bagi orang lain, mendatangkan sisi finansial, mewujudkan impian kamu di tahun 2020, terhindar daripada masalah dan sukses di antara ini semua. Ini adalah suatu tujuan pokok yang ada di dalam kehidupan seorang Capricorn di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020 ini, khususnya nanti ketika memasuki bulan Juni tahun 2020 nanti. Sepertinya apakah ini akan aman? Ya, bisa saya katakan sampai dengan akhir Mei tahun 2020 ini akan aman. Akan tetapi memang seiring berjalannya waktu pasti akan ada sebuah hal yang dimana mengakibatkan seorang Capricorn ini terjebak dalam situasi yang kurang menguntungkan. Kenapa saya katakan terjebak dalam situasi yang kurang menguntungkan? Karena walaupun Capricorn berusaha bekerja, berusaha untuk memperbaiki sektor keuangan, tetapi yang namanya permasalahan, yang namanya suatu masalah itu tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolerir. Jadi setiap masalah itu pasti akan datang dan itu mau tidak mau harus bisa kamu selesaikan buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Nah, di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Capricorn, saat ini tidak ada yang bisa mengerti bentuk kesabaran kamu, tidak ada yang bisa mengerti bentuk kerja keras kamu, tidak ada yang mengerti bagaimana susah payahnya kamu bekerja, tidak ada yang mengerti bagaimana susah payahnya kamu untuk mencari nafkah, mencari rezeki dan sebagainya, kecuali diri kamu sendiri dan Sang Pencipta. Karena di sini kalau bisa saya katakan, yang mengerti bagaimana sulitnya kamu bekerja, sulitnya kamu menahan sabar, sulitnya kamu menahan tekanan, itu hanya diri kamu dan Sang Pencipta. Karena tanpa harus kamu bercerita panjang lebar kepada siapapun, tidak ada yang bisa mengerti kondisi kamu saat ini kecuali diri kamu sendiri dan Sang Pencipta. Maka dari itu di sini kalau bisa saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu harus tetap menahan diri untuk bisa bersabar, menahan segala sesuatunya itu sendirian untuk mewujudkan kerja keras kamu, mewujudkan kemandirian secara finansial kamu memang harus berusaha untuk bekerja sendirian. Nah, di sini tetapi saya yakin kamu pasti mampu untuk bisa menyelesaikan itu semua tanpa harus melibatkan banyak pihak. Kamu pasti bisa untuk menuju apa yang menjadi puncak daripada harapan kamu, terutama di bulan Juni tahun 2020 nanti. Usahakan kamu harus lebih kerja keras lagi untuk mewujudkan sisi kemandirian finansial kamu dan sisi perbaikan daripada pekerjaan kamu. Kemudian bagaimana untuk masalah hubungan asmara? Untuk masalah hubungan asmara di sini ada kartu The High Priestess. Artinya apa? Artinya sebenarnya hubungan asmara kamu sudah ingin membaik, tetapi sepertinya pasangan kamu itu masih agak menyimpan gengsi untuk bisa membicarakan itu semua kepada kamu. Jadi hubungan asmara kalau dilandasi dengan rasa gengsi, tidak ada yang ingin meminta maaf duluan, ya maka hubungan asmara itu akan ada rasa ada sekat-sekat yang memisahkan begitu. Jadi ada rasa ewuh pekewuh gitu untuk saling memulai obrolan, untuk saling meminta maaf duluan saja sudah ada rasa sungkan, ada rasa segan dan ada rasa gengsi. Jadi usahakan untuk meminimalisasikan yang namanya rasa gengsi untuk meminta maaf duluan kepada pasangan. Jadi ketika ini bisa dilakukan, maka hubungan asmara kamu akan terlihat baik-baik saja. Jadi kurang-kurangilah rasa gengsi
terutama kepada pasangan, itu akan jauh lebih penting daripada malah saling mempersoalkan dan malah saling gengsi untuk mengucapkan kata maaf. Maaf bukan berarti kamu merendahkan diri, tetapi dengan meminta maaf kamu berarti kamu sudah bisa mendewasakan diri untuk bisa menjaga hubungan asmara kamu agar terhindar daripada permasalahan yang sebenarnya tidak cukup berarti. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, Aquarius, maaf. Di sini ada kartu The Death dan di sini ada kartu Knight of Cup. Di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu harus berhati-hati. Kenapa saya katakan kamu harus berhati-hati? Karena di sini kalau bisa saya katakan sampai akhir bulan Mei tahun 2020 ini kamu harus berhati-hati. Terutama di sini kalau bisa saya katakan kamu harus berhati-hati terhadap munculnya permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Nah, sebenarnya munculnya permasalahan ini itu datang dari mana? Sebenarnya masalah ini muncul daripada efek daripada permasalahan yang lalu-lalu yang tidak bisa kamu selesaikan dengan tuntas. Artinya memang kamu itu agak terkesan lari daripada masalah, menghilang daripada masalah. Jadi seakan-akan masalah itu seolah-olah sudah selesai, tapi justru masalah itu akan muncul di kemudian hari. Nah, sekarang kalau bisa saya katakan kamu harus berhati-hati dengan akan munculnya masalah daripada impact yang masalah yang lalu yang belum bisa kamu selesaikan dengan tuntas. Di sini kalau bisa saya katakan kamu harus lebih bersyukur dan harus bisa lebih menerima keadaan saat ini. Kenapa saya katakan kamu harus lebih bersyukur, harus lebih menerima keadaan seperti saat ini? Karena semua yang ada saat ini tidak akan selamanya ada. Apa yang ada saat ini tidak akan terus-menerus ada. Karena ya ada saatnya yang ada saat ini akan meninggalkan kamu, akan meninggalkan kehidupan kamu. Jadi usahakan untuk mensyukuri apa yang saat ini kamu punya. Karena yang kamu punya saat ini tidak akan abadi. Yang kamu punya saat ini akan ada saatnya di mana yang kamu punya itu akan pergi. Maka dari itu kamu harus berusaha untuk mensyukuri apa yang kamu punya. Yang namanya kehilangan itu pasti akan terjadi. Yang namanya kehilangan pasti akan kamu alami. Maka dari itu jadikan sebuah kehilangan itu sebuah pelajaran yang akan kamu hadapi. Jadi di sini kalau bisa saya katakan kesimpulannya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu harus menjaga apa yang saat ini ada, menjaga apa yang saat ini kamu punya, menjaga apa yang saat ini kamu miliki. Termasuk dalam kondisi keuangan, dalam kondisi hubungan asmara, dalam kondisi pekerjaan, kamu harus jaga apa yang saat ini ada, apa yang saat ini kamu punya, kamu harus jaga apa yang saat ini kamu miliki. Karena jika itu tidak bisa kamu jaga, ketika itu semua sudah pergi, itu semua tidak ada, malah kamu yang akan terjebak di dalam situasi yang rumit di dalam kehidupan kamu. Kemudian terakhir saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu nggak usah terjebak dalam situasi yang melelahkan. Kenapa saya katakan kamu tidak perlu terjebak dalam situasi yang melelahkan? Karena kamu itu seringkali mencari segala sesuatunya itu yang sifatnya tidak ada. Memikirkan segala sesuatu yang tidak harus kamu pikirkan. Mencari sesuatu yang tidak harus kamu cari. Jadi seakan-akan kamu terjebak dalam rasa capek kamu sendiri, terjebak dalam kelelahan kamu sendiri. Karena apa? Karena yang tidak ada itu selalu kamu cari, masalah yang nggak ada kamu cari, memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya, yang tidak sepatutnya kamu pikirkan. Jadi stop, berhenti untuk menjebak diri kamu dalam situasi yang cukup melelahkan di dalam kehidupan kamu. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Tetap bersedekah, tetap bersemangat, dan ingat harus waspada. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian di sini ada kartu King of Wands. Di sini artinya apa? Di sini memang ada permasalahan daripada hubungan asmara. Saya langsung ke intinya aja, to the point ya. Pisces ada masalah di dalam hubungan asmara. Kenapa saya katakan seperti itu? Kadang memang pasangan Pisces ini bagus-bagus, Pisces memberikan kepercayaan kepada pasangannya. Tetapi pasangannya daripada Pisces ini malah mengecewakan dan malah mensia-siakan kepercayaan yang diberikan oleh
Pisces. Jadi kepercayaan daripada Pisces itu malah dirusak oleh pasangannya. Nah, giliran Pisces itu nggak percaya lagi dengan pasangannya, pasangannya ini malah nanya, kok kamu nggak percayaan banget sih sama aku? Sebenarnya hal ini tuh sering kali terjadi. Pisces memberikan kepercayaan, kepercayaan disia-siakan. Pisces berikan kepercayaan, kepercayaannya dirusak. Kemudian ketika Pisces nggak percaya, pasangannya itu selalu menilai Pisces itu, kok kamu orangnya nggak percayaan banget gitu loh. Mbok ya ngaca gitu, ngaca gitu loh, mbok ya ngaca. Kok sudah dikasih kepercayaan tetapi dikecewakan berkali-kali, diberikan kepercayaan tetapi berulang-ulang kepercayaan itu dirusak, ya pastinya akan ada titik jenuh daripada kehidupan Pisces itu sendiri ya kan. Nah, saat ini di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020, sepertinya Pisces agak kurang percaya dengan pasangannya di dalam hubungan asmara. Jadi ini semua jangan salahkan Pisces, tetapi salahkan diri kamu sendiri. Kenapa kok kamu malah merusak kepercayaan daripada Pisces itu sendiri. Kemudian kalau secara keuangan, di sini buat kamu yang punya zodiak Pisces, sepertinya untuk sisi keuangan tidak terlalu menjadi suatu soal, tidak terlalu menjadi suatu permasalahan, karena dari sisi keuangan di sini bisa saya katakan keuangan kamu masih cukup terjaga dengan baik, walaupun pemasukan tidak sebanyak biasanya, tetapi di sini kamu cukup bisa mensyukuri, cukup bisa menikmati daripada kondisi keuangan kamu. Urusan pekerjaan pun juga sepertinya masih cukup sesuai dengan koridor, tidak terlalu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan daripada sisi rezeki, daripada sisi finansial kamu. Nah, masalah kamu hanya ada di dalam hubungan asmara kamu yang sepertinya ada sebuah krisis kepercayaan yang diakibatkan oleh pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Trio Sword dengan menghujam hati dan perasaan, dan ada kartu Five of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya yang jadi permasalahan daripada seorang Aries adalah pada akhir-akhir ini terkadang Aries ini mengalami penyakit kambuhan. Penyakit kambuhan ini berasal daripada pikiran. Nah, pikiran Aries ini sepertinya mengarah kepada hal-hal yang buruk. Jadi sepertinya itu saat ini Aries itu terjebak dalam situasi yang dimana masalah yang dihadapi oleh Aries saat ini adalah pikiran-pikiran yang buruk itu kambuh lagi. Jadi pikiran-pikiran yang buruk itu selalu berada di kepala Aries. Jadi pikirannya itu kok hal-hal yang buruk terus berada di dalam pikiran seorang Aries. Nah, memang pas pagi hari ketika bangun pikiran yang buruk itu pergi. Tetapi ketika malam hari pikiran yang buruk itu datang lagi. Jadi malah seakan-akan siklusnya daripada seorang Aries ini pagi menghilang, malam datang, pagi menghilang, malam datang. Jadi seakan-akan setiap malam itu Aries selalu memikirkan hal yang buruk. Nah, terkadang memang pikiran yang buruk itu karena terlalu kuat sehingga memunculkan kekhawatiran daripada kehidupan seorang Aries itu sendiri sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020. Sehingga dalam hubungan asmara pun pikiran yang buruk itu malah berdampak dengan adanya permasalahan-permasalahan baru yang muncul di dalam kehidupan asmara seorang Aries dengan pasangannya. Jadi masalah dengan hubungan asmara seorang Aries itu muncul karena pikiran-pikiran negatif daripada seorang Aries yang berdampak kepada hubungan asmara seorang Aries itu sendiri. Jadi hal ini harus segera diantisipasi. Kamu tidak boleh terjebak dalam situasi pikiran-pikiran buruk yang terus kambuh setiap malam. Kamu memikirkan hal yang buruk setiap malam, pikiran yang buruk itu selalu menggelayuti pikiran kamu. Itu nggak boleh terjadi, karena jika itu terus-terusan kamu turuti, maka kamu akan terjebak dalam situasi yang rumit dalam 3 hal. Yang pertama, terjebak dalam situasi yang rumit dalam hubungan asmara kamu. Yang kedua, terjebak dalam situasi yang rumit dalam kamu mencari sisi finansial atau mencari rezeki kamu. Yang ketiga, kamu merasa tidak nyaman dengan perasaan kamu sendiri. Jadi hal itu harus segera diantisipasi. Jangan sampai pikiran-pikiran yang buruk itu malah terus-menerus menetap di dalam diri kamu. Kamu harus segera bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang buruk yang ada di dalam diri kamu. Tetap berpikir positif dan kamu yakin kamu pasti bisa untuk menghilangkan pikiran yang buruk yang ada di dalam diri kamu saat ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, ada kartu Two of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Empress. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu nggak usah merasa memikirkan orang lain. Karena di sini kalau bisa saya katakan
kamu harus tetap menjadi orang yang baik, tetapi kamu nggak usah yang namanya membuang-buang waktu kamu untuk menunjukkan kebaikan kamu. Kamu harus tetap menjadi orang yang setia, tetapi nggak usah buang-buang waktu untuk menunjukkan kesetiaan kamu terhadap pasangan kamu. Nah, di sini kalau bisa saya katakan, antara kebaikan dan kesetiaan itu harus menjadi dua hal yang ada di dalam diri kamu. Artinya apa? Di dalam lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan apapun, kamu harus berbuat baik terhadap siapapun, berbuat baik terhadap pekerjaan apapun, kamu harus menyikapi itu semua dengan baik. Tetapi kamu nggak usah yang namanya menunjukkan segala bentuk kebaikan kamu, karena jika kamu berusaha untuk menunjukkan segala bentuk kebaikan kamu, maka kamu hanya akan membuang-buang waktu sia-sia. Kemudian di dalam urusan hubungan asmara, kamu nggak usah terlalu menunjukkan kesetiaan kamu. Oh, ini loh aku yang setia, sebagainya. Nggak usah terlalu menunjukkan kesetiaan kamu, tetapi wujudkan dengan tindakan kamu bahwa kamu itu setia dengan pasangan kamu. Nah, kemudian kita beralih ke sisi yang lain. Ada kartu The Empress. Daripada sisi keuangan memang di akhir bulan Mei tahun 2020 ini masih cukup sama seperti kemarin ya, tangan cukup gatel ketika pegang uang. Jadi seakan-akan memang dari sisi pengeluaran agak tidak bisa terkontrol daripada kamu yang punya zodiak Taurus. Jadi di sini kalau bisa saya sarankan, kamu harus bisa lebih mengkontrol daripada sisi pengeluaran kamu supaya tidak terjadi permasalahan di dalam kondisi finansial kamu, terutama menjelang akhir Mei tahun 2020 ini. Nanti ketika bulan Juni nanti malah akan kacau kalau kamu tidak bisa mengkontrol yang namanya pengeluaran kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Ace of Swords, dan kemudian di sini ada kartu The Sun. 2 kali berturut-turut Gemini dapat kartu The Sun. Di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Gemini, sepertinya memang fokus kamu tetap pada dua hal yang saya katakan kemarin ya, di bulan kelahiran kamu ini. Fokus kamu adalah uang, tabungan, dan masa depan. Artinya kamu menabung uang untuk masa depan kamu, untuk memberikan kecerahan kepada masa depan kamu. Jadi di sini fokus kamu masih tetap sama, uang, tabungan, dan masa depan. Jadi 3 hal itu masih menjadi hal yang menjadi prioritas kamu yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini kalau bisa saya katakan memang Gemini tidak ada ketakutan di dalam sebuah hubungan asmara. Jadi Gemini nggak ada rasa ketakutan kehilangan pasangannya. Kalau pasangannya itu benar-benar serius ya maka dia akan menetap. Tetapi jika pasangannya itu tidak serius ya maka silahkan pergi. Karena memang di bulan kelahiran Gemini ini fokusnya adalah uang, tabungan, dan masa depan. Jadi Gemini akan lebih fokus kepada pengembangan dirinya sendiri daripada malah memusingkan diri di dalam memikirkan hubungan asmara, yang terkadang malah hubungan asmara itu menciptakan suatu permasalahan yang terkadang Gemini harus memberikan penyangkalan, harus terjebak dalam situasi yang rumit dalam sebuah kemarahan, dan kemudian harus berusaha menerima ketika hubungan asmara itu di dalam suatu yang mengecewakan. Jadi seakan-akan di sini sampai dengan akhir bulan Mei ini, terutama buat kamu Gemini yang lahir di bulan Mei, sepertinya fokus kamu masih tetap pada uang dan masa depan. Jadi di sini hubungan asmara masih tidak terlalu menjadi pikiran yang terlalu berlebihan di dalam kehidupan kamu. Memang kenapa sih memikirkan hubungan asmara yang malah memberikan beban? Lebih baik kan memikirkan masa depan. Jadi walaupun pusing, tetapi itu memberikan manfaat yang malah akan berkesinambungan di dalam kehidupan Gemini nantinya. Pencerahan di dalam masa depan pasti akan kamu dapatkan di bulan Juni tahun 2020 nanti. Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di bulan Mei tahun 2020 ini, dan nanti ketika memasuki bulan Juni tahun 2020. Oke, setelah zodiak Gemini kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The World, dan kemudian di sini ada kartu Six of Pentacles. Secara keuangan di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Cancer, secara keuangan masih cukup bagus, walaupun pengeluaran masih bisa dikatakan cukup banyak, tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan. Artinya memang kebahagiaan kamu saat ini adalah kebahagiaan yang berkaitan erat dengan uang. Artinya memang yang membahagiakan Cancer saat ini bukan hubungan asmara, tetapi yang membahagiakan Cancer di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020 ini adalah bagaimana soal keuangan. Artinya jika keuangan Cancer itu baik, maka Cancer akan merasa bahagia. Itu kalau daripada segi keuangan. Kemudian kalau daripada segi yang lain,
Di sini kalau bisa saya katakan, saya berikan nasihat buat kamu yang punya zodiak Cancer. Apa yang terlihat baik-baik saja hari ini belum tentu besok akan terlihat baik juga. Artinya apa yang baik saat ini besok belum tentu sama. Maka dari itu kalau bisa saya katakan, yang bisa menilai baik buruknya itu hanyalah Tuhan atau hanyalah Sang Pencipta. Jadi kamu nggak bisa menilai segala sesuatunya itu baik atau buruk, kamu nggak bisa menilai. Yang harus kamu lakukan adalah menjalani dengan sebaik-baiknya. Perkara baik atau buruk itu nanti Tuhan yang menilai. Jadi jangan menjadi Tuhan di atas diri kamu sendiri. Jadi kamu harus menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Perkara baik dan buruk itu Tuhan yang menilai, bukan orang lain yang menilai. Jadi kamu nggak usah terlalu menghiraukan omongan-omongan orang lain, itu nggak usah terlalu hiraukan seperti itu. Kemudian kalau daripada hubungan asmara, kalau bisa saya sarankan di hari Jumat sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020 ini, pikiran kamu fokus ke uang, pekerjaan dahulu deh. Karena memang hubungan asmara kamu saat ini tuh sering banget menyakiti kamu, sering banget membuat kamu itu menderita. Maka dari itu kalau kamu tidak ingin terjebak dalam situasi yang menderita, maka kamu harus fokus terlebih dahulu kepada pekerjaan dan kepada sisi finansial kamu. Karena hubungan asmara kamu sepertinya pasangan kamu ini sering banget yang namanya memicu munculnya masalah yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Jadi lebih baik kamu kesampingkan terlebih dahulu hubungan asmara kamu untuk bisa lebih fokus kepada sisi keuangan dan sisi pekerjaan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan, secara keuangan di sini kamu sedang berusaha keras untuk memulihkan kondisi keuangan kamu yang sudah kamu keluarkan sangat banyak sekali di bulan puasa kemarin dan di hari raya Idul Fitri kemarin. Sisi keuangan kamu sedang berusaha kamu perbaiki. Nah, di sini sepertinya perbaikan keuangan itu akan muncul ketika di bulan Juni tahun 2020. Artinya di akhir bulan Mei tahun 2020 ini kamu sedang berusaha keras untuk bisa memperbaiki daripada kondisi finansial kamu, dan hasilnya kapan? Hasilnya akan kamu tuai di bulan Juni tahun 2020 nanti. Kemudian di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Leo sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2020 ini, usahakan kamu harus bisa mengkontrol emosi, terutama emosi di dalam hubungan asmara kamu, yang dimana ketika kamu emosi dengan pasangan, emosi kamu ini terkadang tidak bisa terkontrol. Maka dari itu usahakan untuk bisa mengkontrol emosi, terutama ketika hubungan asmara kamu terjebak dalam situasi yang bermasalah. Kemudian yang kedua, hindari yang namanya menunda-nunda pekerjaan. Artinya kamu tidak bisa lagi sekarang ini yang namanya berleha-leha dengan menunda-nunda pekerjaan kamu. Nah, di sini yang harus kamu lakukan adalah melakukan pekerjaan itu dengan segera supaya keinginan kamu bisa terwujud. Kemudian ada hal yang lain, kamu tidak harus menyukai apa yang orang lain lakukan, dan kamu juga nggak usah terlalu peduli dengan orang lain, karena di sini terkadang kamu itu terlalu peduli dengan orang lain sedangkan orang lain itu malah tidak peduli dengan kamu. Jadi nggak usah meribetkan diri dengan urusan orang lain, fokus aja terlebih dahulu dengan urusan yang kamu jalani saat ini. Nggak usah meribetkan diri untuk mengurusi urusan yang bukan jadi urusanmu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Knight of Wands dan kemudian ada kartu The Emperor. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu banyak sekali tuntutan. Banyak sekali tuntutan yang menuntut kamu di kehidupan kamu di akhir bulan Mei tahun 2020 ini. Nah, ini terjadi karena apa? Karena memang ekspektasi kamu itu sangat tinggi sekali, terutama di tahun 2020 ini ekspektasi kamu ini sangat tinggi. Nah, di bulan Mei tahun 2020 ini menjelang akhir bulan Mei tahun 2020 ini ada kartu Knight of Wands yang dimana di sini sepertinya kamu harus bekerja keras untuk bisa memperbaiki segala sektor dalam kehidupan kamu, baik dalam sisi keuangan, sisi pekerjaan maupun dalam sisi hubungan asmara kamu. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Virgo, tuntutan itu terkadang datang daripada keluarga kamu. Apalagi jika kamu adalah Virgo dan kamu juga kebetulan menjadi anak pertama, maka kamu tuntutannya akan jauh lebih berat karena kamu akan lebih dituntut untuk semakin dewasa,
akan lebih dituntut untuk lebih bijaksana, dan akan lebih dituntut untuk menjadi yang baik, untuk menjadi contoh bagi adik-adik kamu, buat kamu yang punya adik. Nah, di sini sepertinya tuntutan itu apakah membebani kamu? Sebenarnya ada dua sisi ya, terkadang membebani, terkadang tidak. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan, kamu saat ini masih menjalani tuntutan itu dengan sangat baik. Artinya memang tuntutan itu tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan di dalam kehidupan kamu. Kemudian di sini kita bergeser ke masalah hubungan asmara. Ke masalah hubungan asmara sepertinya hari ini masih cukup sama dengan hari kemarin. Tidak ada hal-hal yang baru, tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan. Tetapi ingat, tidak usah mempermasalahkan masalah yang sepele di dalam hubungan asmara kamu. Ketika kamu harus mengalah, ya nggak apa-apa harus mengalah. Daripada malah hubungan asmara kamu ini malah bermasalah. Kemudian kalau dari sisi keuangan, di sini kalau bisa saya katakan sisi keuangan kamu masih cukup lancar, masih cukup baik, sehingga masih tidak ada hal-hal yang harus kamu khawatirkan, terutama dari segi keuangan kamu. Oke, apapun itu kamu harus tetap semangat terus. Buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Ada kartu Two of Cup dan kemudian ada kartu The Shadow Set. Ini artinya apa? Di sini artinya memang kamu ada masalah. Memang kamu ada masalah, memang ada permasalahan, memang ada persoalan. Nah, di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Two of Cup. Setiap manusia itu punya masalah sendiri-sendiri. Nah, di sini kamu juga punya masalah. Nah, masalah itu tergantung bagaimana cara kamu membawanya. Misalkan saat ini kamu ada masalah ini. Masalah ini itu tergantung cara kamu membawanya. Apakah kamu menjadikan masalah ini sebagai beban atau malah menjadikan masalah ini menjadi hal yang meringankan. Jadi berat dan ringannya beban kamu, berat dan ringannya masalah kamu itu terletak bukan pada beban itu sendiri, tetapi terletak bagaimana cara kamu membawanya. Kalau kamu membawanya dengan penuh rasa percaya bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, maka kamu tidak akan merasa terbebani. Tetapi jika kamu merasa beban masalah ini malah membebani kamu, malah kamu terjebak dalam situasi yang rumit, terkadang overthinking, berpikiran negatif, berpikiran hal yang macam-macam yang malah akan menambah berat beban yang saat ini kamu bawa. Nah, sekarang keputusannya ada di kamu. Kamu mau berusaha untuk menyeimbangkan beban yang kamu ada saat ini, atau malah terjebak dalam situasi yang malah membuat kamu rumit, yaitu dengan berpikir negatif terhadap beban masalah yang saat ini kamu hadapi. Sekarang pilihannya ada pada diri kamu. Jadi berat tidaknya masalah itu tergantung bagaimana cara pembawaan kamu. Jadi hal ini memang harus kamu sadari betul. Cara pembawaan kamu terhadap suatu masalah adalah hal yang paling penting, hal yang paling pokok yang ada di dalam diri kamu. Pokoknya apapun itu kamu harus terus bersemangat, harus terus bekerja keras. Apapun itu kamu harus tetap bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan kamu di dalam kehidupan kamu. Oke, termasuk dalam urusan asmara, urusan keuangan, urusan pekerjaan, dan urusan hal yang lainnya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Hierophant dan kemudian di sini ada kartu King of Cup. Di sini memang ada masalah yang dihadapi oleh seorang Scorpio. Ada masalah yang memang intensitasnya cukup sering yang dihadapi oleh seorang Scorpio. Terkadang memang Scorpio terjebak dalam situasi yang menyakitkan hati, dalam situasi yang sedih. Karena apa? Karena ketika Scorpio itu sedih, Scorpio itu sakit hati, tidak ada kata-kata yang bisa diungkapkan untuk menggambarkan rasa sakit hati daripada seorang Scorpio, dan rasa sedih daripada seorang Scorpio itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jadi hal itu membuat Scorpio namanya terjebak dalam situasi hal yang nggak mengenakkan bagi Scorpio setiap harinya. Tetapi ya nggak apa-apa, yang namanya kehidupan pasti ada masalah, yang namanya kehidupan pasti ada situasi yang tidak mengenakkan, dan saat ini Scorpio sedang mengalami kondisi yang tidak mengenakkan hal tersebut. Maka dari sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu harus kuat yang namanya menghadapi segala bentuk permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Memang saat ini masalah yang kamu hadapi ini cukup kompleks, cukup rumit, tetapi gak usah terlalu dipikirkan terlalu berlebihan, gak usah terlalu dipikirkan terlalu sampai sampai kamu mengorbankan segalanya. Yang terpenting adalah kamu bisa mencari kunci daripada
permasalahan yang kamu saat ini hadapi. Jadi kamu harus fokus kepada solusi daripada masalah yang saat ini kamu hadapi. Gak usah terlalu dipikirkan sampai larut yang malah menambah beban pikiran kamu. Kalau kamu capek ya kamu istirahat terlebih dahulu, nanti dicoba lagi, nanti cari cara lagi bagaimana mencari kunci daripada permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Jadi usahakan saat ini fokus kamu adalah bagaimana kamu fokus untuk mencari solusinya terlebih dahulu. Jangan malah berpikir secara berlebihan, karena kalau kamu berpikir secara berlebihan, maka masalah ini malah akan semakin kuat mencengkram kamu. Jadi di sini saatnya kamu mencari solusi, bagaimana caranya untuk menghadapi permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, termasuk masalah dalam kondisi keuangan kamu, masalah dalam kondisi pekerjaan kamu, masalah dalam kondisi hubungan asmara kamu. Memang saat ini cukup berat, cukup kompleks, tetapi kamu yakin kamu harus bisa menyelesaikan itu semua. Yakin saja, kamu pasti bisa untuk bisa menyelesaikan itu semua. Dengan kedewasaan kamu, dengan pola pikir kamu yang bijaksana, saya yakin kamu pasti bisa untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kamu hadapi saat ini di akhir bulan Mei tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat 29 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian di sini ada kartu Eight of Cup, dua kartu yang sama. Sepertinya di sini kalau bisa saya katakan dua kartu yang sama, komparasinya berarti di sini kalau bisa saya katakan hal yang kamu butuhkan adalah seputar kebutuhan kehidupan kamu. Di sini yang kamu butuhkan yang pertama adalah pola tidur kamu. Di sini kan gambarnya kan malam, berarti kan kamu sering bermasalah dengan siklus tidur kamu. Dengan pola tidur kamu ini sering bermasalah. Sebenarnya yang kamu inginkan saat ini adalah bagaimana supaya kamu itu bisa tidur dengan normal, bisa tidur dengan tenang, bisa tidur dengan damai, kemudian bangun dengan kondisi yang lebih fresh. Seperti itu sebenarnya yang kamu butuhkan. Kemudian yang kedua adalah pasangan yang terus menetap, yang bisa saling mengerti, bisa saling mengisi, bisa saling percaya, bisa saling berkomitmen, bisa saling setia. Itu adalah hal yang dibutuhkan oleh Sagittarius. Kemudian yang ketiga adalah keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, cukup untuk memenuhi keinginan, cukup untuk bersedekah, cukup untuk sebagainya. Jadi tiga hal itu sepertinya yang memang dibutuhkan oleh Sagittarius. Apakah ketiga hal itu sudah didapatkan oleh Sagittarius? Di sini bisa saya katakan 75% Sagittarius sudah mendapatkan ketiga hal itu. Hanya saja kalau untuk pola tidur sepertinya itu kembali kepada diri masing-masing ya. Untuk pola tidur terkadang jam tidur manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang jam 9 malam sudah tidur, jam 12 baru bisa tidur. Jadi itu semua tergantung bagaimana untuk pola tidur kamu sendiri yang menentukan di dalam kehidupan kamu. Jadi untuk pola tidur di sini kalau bisa saya sarankan, coba untuk bisa memenuhi kebutuhan tidur kamu, karena jika kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan tidur kamu, maka kamu akan kurang fokus, kurang berkonsentrasi. Kalau kamu kurang tidur, maka kesehatan di tengah kondisi yang seperti ini, kondisi kesehatan harus tetap dijaga agar tetap lebih fit dan agar lebih tetap terlihat bugar dan sehat. Oke? Pokoknya intinya di hari Jumat ini sepertinya Sagittarius masih dalam suatu koridor yang positif, masih dalam suatu pembacaan yang positif, sehingga tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Oke, ke-12 zodiak sudah saya bacakan. Resonate tidak resonate, sekali lagi saya katakan tergantung kepada moon and rising kamu. Pembacaan ini bersifat general, mungkin ada beberapa hal yang tidak cocok dengan kamu. Itu semua mungkin tergantung kepada moon and rising kamu. Jadi di sini silahkan disesuaikan. Ada baiknya dijadikan suatu referensi, ada buruknya dijadikan suatu kehati-hatian. Oke, buat kamu yang mau request, sekali lagi saya katakan silahkan tulis di komentar atau bisa menghubungi Facebook Fanspage Zodiak Harian, Instagram @ramalan_zodiakmu, atau bisa menghubungi saya via WhatsApp bagi yang sudah punya nomor saya. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terakhir, Jaya Jaya Wijayanti, Lebur ing Pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.